Tapi sebelum itu mungkin kita kenalan dulu ya dengan narasumber kita. Mari Pak, persilakan. Oke, selamat malam semuanya. Iya, perkenalkan, saya Teguh asal sih dari Semarang ya, tapi kita berkantor tempatnya di Jakarta, terutama di Cengkareng ya. Jadi kita memang kantor pusat di situ. Lalu yang biasa kita lakukan yaitu memang kita ini praktisi untuk di sound system, dan saya juga kebetulan juga pelayanan di beberapa gereja ya. Jadi memang saat ini memang saya juga bergereja di Nafiri. Lalu karena mungkin baru 2 tahun ini sih saya di Nafiri, karena sebelumnya saya ada di area Jakarta, sekarang di Tangerang. Jadi kalau dulu waktu di Jakarta saya di GBI, salah satu GBI di Jakarta. Lalu karena faktor jarak ya, karena Tangerang ke Jakarta itu 30 kilo, jadi terlalu jauh. Akhirnya kita sekeluarga memutuskan untuk cari yang tempat dekat gitu. Jadi kita pelayanan juga di Nafiri. Lalu acara malam hari ini sebenarnya saya dijebak ini teman-teman. Jadi sebenarnya itu saya diundang dengan Pak dari gereja ini oleh Pak Roni. Ya, memang agendanya sebenarnya kita mau maintenance, terus ya ada sedikit Pak Roni kepingin mau ada sharing lah, maksudnya dengan teman-teman yang ada di gereja ini. Ternyata dibikinnya acara. Ya tapi nggak apa-apa, maksudnya kita juga sharing, kebetulan ya kita satu keluarga dalam Tuhan. Jadi apa yang bisa saya sharing, apa yang jadi pengalaman kami dalam praktisi sound system, semoga nanti bisa memberkati teman-teman dalam melayani, terutama pelayanan kita di sound system. Karena mungkin banyak ya banyak gereja. Pelayanan paling gampang cari pelayanan itu apa sih? Penyanyi, pemusik. Ya. Tapi untuk yang di belakang layar, terutama mungkin multimedia masih banyak ya. Sound system itu susah banget gitu. Nggak tahu itu yang saya rasakan. Tapi kalau teman-teman rasain sama nggak ya? Kita sampai buka pelayanan ya, jadi buka lowongan pelayanan di gereja, kita buka warta di warta gereja gitu. Banyak sih yang ikut pun banyak. Jadi dari berbagai umur ya, berbagai kalangan, berbagai umur. Namun waktu mendaftar itu kan kita pasti akan pilih ya. Jadi ada yang memang sudah berpengalaman, sudah pernah pegang, sampai ada yang belum pernah pegang, baru belajar, mau belajar. Nah itu jadi banyak banget. Sedangkan kebutuhan di gereja, terutama kalau gereja sudah di Jakarta, kebutuhannya kita tuh butuh orang yang langsung bisa. Nah disitulah yang jadi kendala. Akhirnya beberapa gereja harus meng-hire orang-orang profesional di bidangnya, terutama di sound system. Jadi sangat ironi kalau sampai aku sempat curhat sama Pak Roni juga cerita. Kalau gereja butuh profesional dan meng-hire orang di luar Tuhan. Jadi kan sangat ironi. Maksudnya kita melayani di rumah Tuhan kita sendiri, tapi kita sendiri kekurangan orang. Ya kan? Karena memang pelayanan ini nggak cuma sound system sih menurutku, cuma semua bidang pelayanannya kita harus memang melayani, nggak cuma asal mau, nggak cuma asal bisa, tapi kita memang harus terampil, dan kita harus mau belajar, terutama apalagi di sound. Karena sound system ini kan kalau kita lihat alat-alat di sini, ini ada mixer analog. Zaman sekarang ini sudah serba digital. TV aja kita di rumah sudah digital, ya kan? Sekarang masih ada mixer analog. Nah, maksudnya kalau di daerah masih ada seperti ini saatnya kita mau belajar, mulai dari hal yang simpel, gitu. Jadi jangan sampai kita melayani Tuhan. Kadang gini sih, yang aku lihat ya. Jadi orang melayani itu karena kenapa sih orang kok mau melayani sebagai penyanyi, atau orang mau melayani
hanya sebagai pemusik. Pastikan karena yang dilihat, oh dia nyanyinya bagus. Oh yang main musik kok bagus ya, gitarisnya kok bagus ya. Aku jadi pengen mainin, pengen latihan. Dari situ latihan-latihan akhirnya mau jadi. Itu mereka yang tampil loh. Tapi kita yang maksudnya di belakang layar, kita itu ada di ujung sono. Kita nggak dilihat. Tapi itu justru sesuatu yang paling penting. Coba bayangkan, oke lah kalau memang gereja ukuran segini. Tapi kalau ukuran gereja udah mulai 200, 300 orang, 500 orang. Gereja boleh ada LCD atau proyektor atau LED screen atau TV dan lain sebagainya. Kalau mati nggak masalah. Tapi kalau sound system sampai mati, itu kan susah ya. Karena iman itu datang dari pendengaran. Betul ya? Ya kan? Ya, itu jadi pelayanan kita ini sebenarnya sangat memberkati. Pelayanan kita ini benar-benar apa ya? Kalau boleh aku bilang ini ujung tombak sih dari sebuah gereja. Gereja nggak ada sound system itu sudah kacau balau pasti. Bayangin pendeta di depan bisa teriak-teriak sampai keringetan, kecapean dia. Gimana mau ngelayanin 3 kali, 4 kali ibadah kalau sudah 1 kali ibadah aja sudah baca kuyup, ya kan? Bisa bayangin kan? Jadi makanya dalam kita melayani itu yang aku dalam mungkin beberapa tahun yang lalu kita itu sampai di gereja sampai susah cari orang. Kita itu ibadah waktu itu sudah 4 kali dan di lantai bawah itu ada youth, teens, terus ada ibadah anak-anak itu ada yang kebutuhan khusus, ada yang Inggris, ada yang Indonesia, ada 5 dan itu nggak ada orang semua. Akhirnya ya udah, maksudnya kita ngajarin anak-anak kecil. Bayangin anak kecil SD, SMP, mereka sudah bisa pegang komputer. Mereka sudah bisa nyalain, matiin dengan cara yang benar sound system. Terkadang kita buat kita yang masih sudah gede belajar tuh masih aja salah meledup lah, ya kan, salah matiin yang mana. Tapi maksudnya dengan kita ngajarin, kita tahu nih umur mereka masih kecil dan belum tentu ketika mereka lulus SMP atau lulus SD mereka bisa pindah gereja. Tapi maksudnya kita harus apa ya, memberikan knowledge lah untuk seperti ini pelayanan, karena pelayanan itu bidangnya banyak. Cuman pelayanan sound system ini yang agak slow ya mungkin ya, kalau aku bilang cari orangnya susah banget gitu. Oke, mungkin latar belakang untuk pergerejaan itu aku udah sampein. Jadi kalau boleh tahu di sini semua ini berarti yang di sini handle soundnya atau ada yang di luar sound? Jadi semuanya di sini handle sound semua ya? Ya betul ya. Ya nanti paling aku nggak banyak kasih teori banyak ya, tapi maksudnya aku akan intermezzo dengan hal-hal kenapa sih kita butuh ini, butuh itu, apa sih itu sound. Ya, untuk kita melayani sound system kan kita harus tahu dasarnya. Suara itu apa? Pertanyaannya. Tahu nggak apa itu suara? Gimana sih kok sampai ada suara? Tanpa ada mic pun kita bisa keluar suara, bisa dengar itu. Kira-kira tahu nggak? Suara itu datang dari mana? Pasti dari tenggorokan kan? Dari tenggorokan, tapi untuk nyampe ke kuping kalian itu perlu yang namanya gelombang, tapi harus ada media perambatannya. Betul. Jadi media perambatannya apa? Ya ini udara, tekanan udara. Jadi apa yang saya ngomong ini, saya punya tekanan, ada intonasinya. Nah itu yang disalurin dengan sebegitu cepatnya. Saya ngomong A, seketika dengar A kan. Ada nggak yang saya ngomong A 10 detik kemudian baru dengar? Nah itu perlu dicek ya orangnya. Iya Pak. Di vokal kalau ada mobil yang bawa mobil Hilux putih. Hilux putih. Gak ada ya? Ada nggak Hilux putih? 8268. 8268. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada.
lanjut ya. Ya lanjut sekarang. Oke. Karena ada media perambatan. Jadi ketika saking cepatnya itu kita nggak bisa ngerasain ada jeda, ya kan? Ada jeda itu artinya apa sih ada jeda? Ada selisih waktu kalau jeda kan. Tapi ini kan nggak ada selisih waktu. Tapi sebenarnya itu ada. Cuman kita nggak sadar saking cepatnya dan kuping kita nggak bisa menangkap. Gitu. Ada yang tahu nggak? Secepat itu kecepatan suara itu berapa? Ini balik lagi ke SMP SMA ini. Kecepatan suara. Ayo googling. Kecepatan suara, ya kan? Itu lebih cepat dari kereta cepat itu. Wush. Kalau wush sampai 300 km per jam. Kalau kita kecepatan suara itu, ini luar biasa ya Tuhan ini. 343 meter per second. Itu 343 meter per second. Tergantung suhu udara ya. Suhu itu dihitung di suhu 20 ya. Pasti beda suhu, beda tekanan udara itu akan beda, tapi nggak jauh dari situ. Sebegitu cepatnya. Ada di sini yang pernah handle rental nggak? Pernah? Bapak pernah ya? Oke, rental. Kalau di rental Pak, itu kan biasanya kan kalau umpama ada event, ini speaker nih, itu di belakang ada speaker juga tuh. Itu kita bilang yang speaker belakang itu delay, speaker delay. Karena apa? Dia perlu di delay. Kenapa kok perlu di delay? Karena waktu datangnya itu nggak sama. Pernah dengar nggak kalau umpama dengar suara itu terus double mungkin jarang ya. Tapi kalau nanti ada satu kesempatan umpama acara apa dengar umpama kawinan atau acara apa gitu ya, kalau sampai dia ada bukan eko ya. Kalau eko kan memang itu dibikin seperti itu. Tapi itu ngedilinya nggak sama karena apa? Dari speaker dia punya kecepatan suaranya sama 343 meter per second. Dia datang ke kita. Yang datang duluan yang mana? Yang dekat kan? Jadi yang dekat kita dengerin sekali, 2 kali. Nah kalau di rental, terutama rental kalau yang udah rental gede ya, dia sebelum acara itu H-1, H-2 itu sudah di-adjust. Jadi yang di situ di delay, makanya dibilang speaker delay, di rem itu di rem gitu. Pesawatnya di delay, pesawatnya di rem jamnya keberangkatannya. Jadi di delay supaya apa? Supaya waktu tibanya ke kuping kita ini bareng. Kita nggak ada ngerasa duluan yang mana nih gitu. Itu jadi ada waktu tiba jadi di speaker itu ya 343 meter per second. Nah dari hitungan itu kita bisa hitung perkembangan sound itu banyak banget. Jadi bisa kembang ke akustik, hitungan akustik segala macam, sampai nanti perhitungan kalau teman-teman ngikutin apa di subwoofer bisa di amplifier segala macam, itu semua perhitungan semua gitu. Jadi ada semua frekuensi di suara itu bisa dihitung. Nah frekuensi, ngomong frekuensi kan kita ini ngomong ada range-nya frekuensi, bahkan speaker pun ada tulisannya full range. Nah full range itu apa sih? Dari frekuensi berapa ke berapa sih? Contoh nih kayak ini. Ini langsung dikonek lewat power ampli. Jadi mic ini masuk ke dalam, ini apa namanya? Mixer ya. Mixer keluar ke power amp. Power amp langsung masuk ke speaker. Ini tanpa ada processing lainnya. Biasanya kan ada EQ lah, ada effect lah atau apa. Ini kan langsung. Jadi ini full range. Cuman full range-nya berapa ini kan speaker ini harus ngeluarin spek sheet ya. Jadi yang bisa didengar, range frekuensi yang bisa didengar manusia itu 20 hingga 20.000 Hz.
Kalau di kelelawar lebih dari itu, makanya dia bisa dengar yang namanya supersonic. Gitu. Jadi yang kita bisa dengar itu sekitar segitu. Sebenarnya kita nggak bisa dengar semua. Setelah 16 kilo ke atas itu pun juga kuping kita nggak sepeka itu kok. Di bawah 40 pun kita juga nggak sepeka itu. Tapi indera-indera kita ini yang merasakan. Jadi kayak subwoofer kan itu suaranya dem gitu kan. Itu yang kita bisa rasakan di 40 itu ya. Pernah nggak ke konser? Bulu-bulu kita sampai berasa getar. Baju kita ini berasa. Ya kan, kalau kencang itu. Apalagi kan kalau di Jawa-Jawa kan sering ada yang namanya sound balap. Itu tuh kencang-kencangan sampai segitunya, sampai baju, sampai gelas itu bisa geser sendiri. Ya, itu semua frekuensi yang memang di amplitude sebegitunya sehingga bisa getar. Bahkan kalau belakangan ini lagi viral, kita itu bisa ngangkat barang dengan frekuensi. Ada yang ngikutin nggak? Oke. Jadi itu video itu memperlihatkan kita bisa ngasih orang nyendok airnya dilepasin, air itu ngambang hanya dengan frekuensi. Jadi itu air itu akan ada di situ. Gitu. Oke, lanjut ya. Itu yang namanya frekuensi yang bisa kita dengar ya. Di bawah itu juga kita sudah susah dengar, di bawah 40 kita susah dengar, yang bisa kita rasain dari indera kulit, indera telinga pun kita cuma ngerasain getarannya, tapi nggak dengar suaranya, tapi kayak kuping kita tuh bergetar gitu. Oke, lalu ada nggak yang di gereja masih ada kendala dengan EQ lah, untuk suara kok nggak enak ya di gereja ya. Nah ini kan aku coba masuk ke sesi sharing ya. Jadi kan kebanyakan di gereja itu kita ngerasain kok suaranya kayak gini ya, nggak bisa bulat. Suara orangnya biasanya kok masuk di mic suaranya bindeng, atau suaranya ngebas, atau suaranya cempreng. EQ ya itu ya. Jadi EQ kan panjangnya dari equalizer. Nah, equalizer sendiri itu dari kata dasar, ada yang tahu? Equal. Kalau driver dari drive, dimana dia tugasnya ngedrive, nyopir. Kalau equalizer dari kata dasar equal, penyama. Jadi equalizer itu bukan berarti kita memperbagus atau memperburuk suara dari orangnya, tapi kita justru mencari kesamaan orang itu lewat equalizer. Jadi umpama suaraku sebelum kena mic, setelah kena mic jangan sampai aku jadi orang yang berbeda. Jangan sampai terlalu ngebas banget. Kok bassnya oke lah, agak ngebas nggak apa-apa, tapi kalau sampai terlalu over itu kan juga nggak enak. Terlalu cempreng itu juga nggak enak, ya kan? Gitu. Jadi itu equalizer. Nah, gimana sih caranya EQ? Ya harus kita cari. Ada nggak kira-kira maksudnya yang masih ada kendala dengan EQ? Oh kira-kira bassnya kok kayak gini, vokal kok seperti ini ya? Ada kendala nggak ini? Coba di gereja, kalau teman-teman di sini ada yang kendala soal EQ atau penyanyi di depan selalu komplain ini, kekomplain ke ini nih, soundman suaraku nggak enak. Cuman namanya penyanyi ya, kadang susah mereka mau mendeskripsikan nggak enaknya itu kenapa, ya kan? Mereka cuma bilang nggak enak ini suaraku. Nah kita yang harus jadi kayak dukun ini, kita harus ngerti nih, oh ini nggak enaknya kenapa. Kita harus dengar. Jadi soundman ini kendala klasik sih. Soundman dengan pelayan mimbar itu memang kita tuh hubungan tuh harus ya inilah, banyak bentrok tapi harus romantis gitu.
Soalnya kalau sampai kita melayanin ya, maksudnya pelayanan kita ini ngefek loh ke orang lain. Pengaruh ke pemusik, pengaruh ke penyanyi. Kalau sampai settingan mereka nyanyi udah oke nih, tapi gara-gara settingan kita moodnya hilang. Kita kan manusia ya, punya mood ya, maksudnya jangan sampai dia komplain nggak diterima, terus nggak ada penyelesaian, cuma diam-diam oke belakang oke tapi suaranya masih seperti ini gitu. Jadi dibiasakan komunikasi, itu kita perlu komunikasi sih sama mereka. Oh, kurangnya apa? Nah, kendala-kendala seperti itu yang biasanya akan jadi hambatan untuk soundman, terutama kita yang masih belajar atau kita yang baru pegang, ya kan? Oh, nggak enaknya apa ya? Kita mungkin sudah ketika di komplain seperti itu, kita sudah bingung di belakang mixer. Aduh, aku harus apa ya? Ya kan? Kita harus ngapain? Pertanyaannya seperti itu. Nggak enaknya tuh mereka nggak enak di depan itu komplainnya nggak enaknya apa? Nah, kita harus nyamperin. Sampai coba dong kita sebelahan sama dia tuh sama si apa, ada monitor kan bang. Oh iya, ternyata suara dia tenggelam loh, keyboardnya kegedean, atau oh gitarnya kegedean di situ suaranya dia, atau malah suaranya dia kegedean, atau suara dia terlalu ngebas atau terlalu apa. Sedangkan di floor sini sudah enak, tapi di monitornya ngebas banget nih atau cempreng banget nih. Itu harus apa yang harus dilakuin? Ya kan? Itu yang mungkin jadi kendala ya. Bisa jadi seperti itu. Kira-kira ada nggak ya kendalanya seperti itu? Atau mirip-mirip deh? Hah? Kalau Bapak gimana Pak? Kalau dari saya tiap minggu beda-beda WL kan, pasti karakter suara beda, ada yang suara dalam, ada yang power. Nah, jadi tiap minggu kita harus setting, cari EQ-nya. Terus kalau di jauh enak, tapi pas di itu monitor kok suaranya gini. Kalau di monitor gitu. Iya, ya kayak Bapak bilang tadi. Ada lagi nggak yang ngalamin kayak gitu? Atau ada kendala baru gitu? Jadi biasanya seperti itu kan, ya kita harus lihat ya, maksudnya ketika mereka nggak enak segala macam kita harus nemenin. Tapi ada waktu untuk cek sound ya Pak ya. Ya, ketika cek sound itu waktu-waktu yang sangat krusial sih menurut kita. Karena kalau cek soundnya nggak beres, itu suram itu nanti waktu ibadahnya. Itu. Jadi kadang kita ego ya. Kita sudah sibuk sendiri ngurusin yang di sini, tapi kita yang ngurusin yang punya si pemusik sama penyanyi. Jadi itu agak kerepotan gitu. Apalagi ya kalau kita pakai alat yang memang sangat terbatas gitu. Cuman itu pun masih bisa. Nah, kalau dengan alat terbatas pun ya kita harus apa ya? Harap maklum sih. Satu itu. Terus kedua ya memang kita harus saling ngerti ya. Jadi dari penyanyi, dari kitanya, kita udah semaksimal mungkin, namun keterbatasan alat ya kita harus jelasin juga gitu. Tapi jangan sampai kita berhenti di situ, tapi kita juga harus explore ilmu juga sih. Kalau memang yang dikomplain seperti itu dan kita denger di monitor juga sama, hal yang sama, ya berarti itu harus kita cari. Apa sih yang nggak enak gitu kan? Kita harus manfaatin fitur-fiturnya nih. Umpama di mixer ini ada EQ untuk, bahkan EQ-nya itu dia bisa untuk LR atau dikirim ke monitor. Itu. Jadi untuk mixer yang ini apa nih? Europower ya, dari salah satu brand ini, dia ada EQ tuh. Grafik EQ mungkin nggak banyak, tapi dia bisa di-assign gitu. Oh, EQ ini mau dipakai untuk di LR atau di monitor. Gitu. Jadi kita bisa EQ di monitornya. Oh, kita cari nih frekuensi mana nih. Nah, untuk cari frekuensi itu kita kan harus tahu ya, kita harus ngerti.
kita harus paham, oh 2 kilo itu seberapa, sekilo tuh, kalau nge-Q sekilo tuh hasilnya seperti apa, orangnya ini karakternya seperti apa, itu kan juga setiap orang beda-beda, ya kan? Setiap orang ada yang powernya kencang, ada yang kalau teriak dia sakit nih, ada kalau ngomong bergumam tapi ketika ngomong kencang dia sakit, itu juga ada. Gitu. Jadi macam-macam lah itu. Itu jadi kita harus belajar intinya. Satu EQing. EQing dari mana sih belajarnya? Harus otodidaknya itu harus dari kita tahu lagu, kita coba EQ sendiri. Kita nggak usah pakai vokal. Kalau suruh vokal orang nyanyi kan susah ya. Kita pakai lagu, kita EQ sendiri. Oh kalau EQ-nya di mid-nya ini diturunin, oh hasilnya seperti ini. Kalau low diturunin, oh bassnya hilang ya. Kalau treble-nya ditambahin, oh ternyata ini frekuensi segini. Dari situ kita akan paham sih apa yang harus kita EQ nantinya, apa yang harus dirubah gitu. Kira-kira ada kendala apa lagi kalau dari teman-teman? Kalau dari bapak dari mana pak? Sorry? FACC. Oke. Kendala-kendala di lapangan gitu pak? Ada kendala nggak itu biasanya? Oh akustik ya. Oke. Feedback dari monitor. Sering miss. Akustik ruangan. Jadi sebelumnya kita pakai tinta. Terus belakangan ini kita ganti jadinya plafon yang Oke. setelah itu mungkin ada kendala dengan feedback, sering feedback. Awalnya sih ini mungkin ada yang ke tweak mungkin kan, nantinya mungkin ketambahan atau produksi yang lama. Tapi setelah terakhir kan kita coba pakai yang lama itu tetap sama settingan yang lama. Ya. Mungkin kalau seperti itu sudah pernah dicoba ini Pak, maksudnya ketika feedback itu coba masternya dimatiin, dia feedback dari mana? Kan langsung ketahuan, kalau memang itu dari monitor langsung tuh ketahuan. Kalau monitor dimatiin, dia habis. Monitor dimatiin tetap sama. Dari FOH, posisi speakernya ada di depan orangnya atau ada di belakangnya Pak? Di depan orangnya. Di depan orangnya masih feedback itu. Oh, berarti tunggu feedbacknya di high atau di low? Ini sekitar mid high Ya. Berarti kalau umpama kita tutup semua monitor itu masih feedback ya? Oh ya, kendala di akustik Pak. Jadi boleh dibenerin lagi kalau akustiknya. Mungkin kita cari tambahan atau mempengaruhi kalau akustiknya di kiri kanan dan di belakang ada bedanya atau tidak? Treatmentnya apakah beda? Apakah kiri kanan kok bisa atau harus kiri kanan dan belakang? Harus lihat tempatnya sih Pak. Tempatnya, posisi speakernya seperti apa, ya kan? Penempatan posisi, terus posisi orangnya waktu dia berdiri seperti apa, gimana gitu kan. Itu semuanya tergantung sih. Dan setelah kita lihat lokasi, itu baru nanti kita bisa tentuin. Nah terutama itu ada balkon nggak Pak? Ada slide ya kalau dari depan. Nyanyi ada balikannya suara gitu. Nah, umpama nih, saya penyanyi nih. Balkon kan ada di sana ya. Waktu orang nyanyi atau coba ngetes suara gitu ada balikan dari atas atau slide back dari mana? Hampir tidak ada. Orang tepuk tap gitu. Tek. Itu ada ya? Oh kalau kursi nggak ada ya? Oke. Ya itu sih perlu akustik sih Pak. Dan itu perlu, maksudnya itu perlu diukur soalnya kalau akustik. Dan penempatannya mau di mana, nah itu kan perlu dikasih tahu titiknya. Jadi harus disurvei, dilihat lokasinya. Oh
mana yang bikin feedback gitu. Dan feedbacknya kalau memang frekuensi tertentu, nah itu kan bisa diukur. Oh mama nih sekitar 3 kilo, berarti kan 3 kilo kan kita harus mau setebal apa density-nya itu bisa kayak itu kan gitu. Jadi mungkin kalau 3 kilo, kalau sekilo kan dia sekitar 34, 3 kilo berarti sekitar 10 cm minim density. Jadi tapi kita bisa ngasih density itu bisa ngakalinya 5 cm, kita bisa ngasih space 5 cm udah beres. Cuman peletakannya di mana? Itu kan yang perlu ditentuin. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang memang ngurusin akustik di Gorontalo boleh dikomunikasiin Pak. Itu. Oke, agak kompleks kalau Bapak. Ada lagi nggak teman-teman yang biasa? Ya Pak. Iya. Saya dari GKI Pak. GKI. Iya, GKI. Ya, ini saya bawa dengan 2 orang. Mereka juga pegang sound system di gereja, cuma otodidak. Tapi memang harus diakui bahwa tidak mungkin saya pendetakan di depan turun lagi gitu ya. Memang itu dari tahun ke tahun itu jadi pergumulan. Dan pernah sharing juga dengan Pak Julius, gitu ya. Pak Julius sudah pernah alami, siapa Pak Victor juga. Saya pernah sharing kan lalu. Hanya memang salah satu kendala itu hampir sama kasusnya yang di gereja. Memang akustiknya barangkali begitu ya, sehingga saya tidak tahu masih berapa lama di sini begitu. Ya itu depan saja toh begitu. Terima kasih. Oke Pak. Ya sama sih. Jadi intinya di GPIG sini juga sama Pak. Jadi tadi pun kita juga selesai pengecekan ya beberapa speaker, terus memang ada maintenance sekalian. Pak Roni minta kira-kira apa ya ini, yaitu gema sih. Terus ada teman dari sound juga, siapa tadi? Nyong ya. Si Nyong tanya, jadi tanya gini dia, kalau ini didesain akustik bisa nggak ini? Yang namanya desain, ya, nah, yang namanya desain itu sebelum ada barangnya. Kita mau desain rumah, ya pasti kita sudah sketsa dulu kan. Kita mau kamar di mana, itu di mana. Sama. Jadi kalau desain akustik ya harus, maksudnya kasih ukuran blueprint sebelum ada barang, baru kita hitung akustik itu jauh akan lebih enak, jauh akan hasilnya akan lebih efisien. Pasti hasilnya juga akan lebih maksimal juga. Nah, gimana ceritanya kalau tempatnya ini sudah jadi butuh akustik? Ya harus diukur, atau ya umpama cara bodoh-bodohannya pasang aja panel yang kita ngerasa oh gemanya di sini, pasang panel dulu. Itu sudah sangat membantu. Itu kan panel kan mungkin kalau kita nyuruh orang kayu pasang panel, isi rockwool segala macam, kain ateja, bungkus, bahkan warna kan tergantung ya, maksudnya bisa diobrolin kan untuk interior warnanya mau apa, itu pasti akan sangat-sangat ini sih membantu. Karena kebetulan istriku juga dari gereja Injili, jadi kurang lebih juga mirip-mirip gitu. Itu bahkan dulu memang enggak apa ya, kalau soal sound system nggak terlalu jadi soal mereka, bahkan mau feedback mau dengung, tapi hasilnya jadi nggak jelas. Nah, ada salah satu majelisnya yang memang concernnya di situ, karena majelisnya ini sering dengerin khotbah di sini, sering di sini kok enak ya, tapi kok balik lagi ke gereja sendiri nggak enak. Apa nih? Ternyata ya konsul ternyata coba deh pasangnya akustik. Setelah mereka nggak hitungan, pokoknya ya udah, pokoknya tempel, mereka renov sekaligus masang akustik juga, pasang sendiri semuanya. Hasilnya pun sudah jauh berbeda. Kita masuk gerejanya pun juga rasanya, maksudnya paham ya, maksudnya kita masuk ke ruang kosong yang gema sama kita masuk ruang yang sudah diakustik kok langsung beda.
jadi beda ya. Suaranya pun jadi beda loh. Pernah naik Grand Max ya? Kita naik Grand Max, kita nyetel lagu. Suaranya seperti apa? Sama kalau kita umpama itu sama-sama speaker standar, kita nggak usah mobil bagus-bagus deh. Kita ya oke lah masuk Avanza yang akustik di dalamnya itu lebih kedap, lebih nyaman. Kita dengerin dengan speaker standarnya aja, itu sudah jauh berbeda. Kita mau dengerinnya vokalnya lebih detail, kita dengerin low-nya lebih ada, sekalipun yang mungkin kurang-kurang, tapi better daripada kalau kita dengerin di Grand Max. Ya kan? Jadi akustik itu penting. Karena apa? Kalau kita nggak, apalagi kalau tempatnya terlalu gema, kita ini speaker udah bunyi nih. Kita dari sono, dari luar tuh kita sudah kedengeran, kenceng ya, kenceng ya. Habis kita masuk, tapi nggak jelas kencengnya. Jadi kebanyakan gemanya, tapi suara aslinya itu udah aur-auran, suaranya kita nggak dengar. Setelah kita deket duduk di depan sini, nah ini oke. Tapi ketika duduk di belakang situ kok nggak dengar, karena apa? Gemanya yang bikin kata orang Jakarta nyaru ya. Jadi nggak ngacoin ini intonasi, maksudnya apa ya? Ya kata-katanya jadi nggak jelas aja di belakang. Itu gema, gaung ya. Itu. Jadi itu perlu lah akustik. Makanya kalau kita ngomong desain, orang-orang studio itu sebelum mereka bangun studio, mereka itu pasti akan desain. Mana yang harus diabsorb, ya kan? Mana yang harus di-diffuse, mana yang harus dipecah suaranya. Dan arahnya di mana sih? Speakermu pakainya apa? Sampai sedetail itu. Oh kalian mau pakai speaker ini, berarti nanti di modeling softwarenya itu nanti kita akan taruh itu. Jadi setiap speaker itu pabrikan yang memang bagus dia akan ngeluarin namanya GLL file. GLL file itu kita bisa render dalam satu program itu untuk penyebaran suaranya, dan itu langsung dari pabrik ya. Jadi dengan bahan konkret atau beton terus ditambah akustik sebelah mana itu kita bisa simulasi. Jadi sebelum tempat itu jadi kita bisa simulasi kurang lebih akan jadinya seperti ini, R60-nya akan seperti ini nih, gemanya nggak akan terlalu mati, nggak akan terlalu gema gitu. Jadi dibikin senatural mungkin. Itu yang namanya didesain. Tapi kalau tempatnya sudah jadi ya kita harus tambal sulam ya, dimana yang mana gema nih, oh udah pasang dulu gitu. Karena untuk desain itu juga nggak murah kalau memang yang proper ya, studio itu kalau desain itu juga nggak murah. Kalian pernah lihat nggak ada kayu-kayu di studio, kayu nongol maju, itu juga ada fungsinya untuk mecah suara gitu. Jadi suara kan punya beberapa sifat ya. Jadi kalau dia ngelewatin sebuah surface itu dia ada yang dipantul, ya kan, ada yang dipecah, ada yang diserap. Nah itu nanti di ilmu akustik itu mau berapa persen yang mau diserap, mau berapa persen yang mau dipecah, ada pantulan, diminimize pantulannya gitu. Itu ada ilmunya dan ada hitungannya gitu. Bahkan kalau ada, nah ini tadi Pak Roni juga cerita nih, yang tadi ceritanya kita belum selesai Pak Roni. Gereja Katolik, ya kan, gereja Katolik kan kita tahu ya. Jadi model-modelnya kan yang juga kadang kubah, lantainya semua nggak ada karpet, semuanya lantai keramik ya. Itu kan gema, gimana sih? Apa mereka nggak mikirin akustiknya? Ya jawabannya enggak. Dulu mereka nggak, konsepnya mereka itu memang biar bergema, biar orang itu bisa denger konsepnya. Bahkan ada benar-benar teater juga yang memang dibikin seperti itu. Orang nggak usah pakai mic segala macam bisa denger. Ada desain-desain yang memang seperti itu. Nah, gimana tuh gereja Katolik kalau yang memang sebenarnya bisa aja tanpa mic, cuman kan jadi kurang jelas ya, terutama yang orang paling belakang. Ya mau nggak mau tetap harus pasang speaker. Cuman dalam pemilihan speaker itu kita bisa pilihin, gitu. Jadi pilihin bener-bener yang ngarah
ke orang gitu. Jadi kita minimize untuk dia itu bisa bouncing. Ada speaker-speaker yang memang seperti itu ada gitu. Terutama kan banyaknya dipakainya tuh enggak, sudutnya tuh kecil, bahkan dia butuh lebar tapi vertikalnya justru yang kecil gitu. Jadi ya memang ada peruntukannya, speaker pun itu ada peruntukannya sendiri-sendiri gitu. Kira-kira ada lagi nggak teman-teman yang ngalamin apa nih susah ya di gereja ya ngurusin, ada kendala apa lagi gitu nggak, atau soal sama video nih, ketika video jalan kok selalu ngerit ya atau apa ya, pernah nggak ngalamin gitu? Atau kalau yang ada lift atau apa, setiap kali lift jalan kok bunyi sound systemnya? Saya Pak. Nah, Iya. Mohon maaf ya, karena belum ada bertanya jadi saya bertanya. Iya, saya pernah pelayanan di tempat sebelumnya. Itu ada yang setting juga alat. Apakah dia otodidak atau saya tidak tahu. Tapi dia pernah setting alat itu, mic di depan speaker pun itu tidak feedback begitu. Apakah itu pengaruh settingannya atau akustiknya seperti apa begitu, saya tidak tahu. Tapi nyanyi pun tidak ada sama sekali. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jadi dilema itu adalah ketika tadi pertanyaan teman-teman tadi itu, ketika orang lain yang pimpin berbeda dengan kita, itu kan jadi dilema. Tapi karena tidak tahu, jadi suaranya pukul rata, gitu. Lalu kemudian saya sudah rencana mau tambah speaker di belakang, padahal jarak kalau ikuti ukuran gereja itu 13 lebar, panjang itu 23 atau 25 panjangnya. tingginya Pak? Tingginya itu Kurang lebih segini ya? lebih tinggi lagi. Lebih tinggi, oke. Iya, karena ada balkon. Oke. Gitu. Sampai ada kesempatan besok bisa sebelum pulang. Kan jadi dan memang terus terang memang jadi pergumulan kami selama ini gitu. Saya beberapa kali ikut ibadah di beberapa gereja juga, itu juga pergumulan saya pribadi untuk khususnya untuk sound system di gereja gitu, supaya bagaimanapun saat ibadah itu ketika terjadi sesuatu itu tidak enak sekali. Maksudnya kan kalau tadi disetting dengan baik begitu ya, semuanya bisa maksimal gitu, itu kan bagus. Ya, itu. Oke. Ya, baik. Makasih Pak. Ya, jadi ada alat itu beberapa mikrofon ya, dia ada namanya gain before feedback. Jadi memang ada beberapa alat atau memang ketika kita deket sama speaker, di depan speaker gitu nggak feedback gitu kan ya Pak. Tapi balik lagi sih, maksudnya orang, karakter si speakernya itu seperti apa, orang yang nyanyi suaranya seperti apa, mungkin pas kebetulan ya bisa jadi, karena namanya hukum fisika itu kita nggak bisa Pak, maksudnya kita tetap di depan mixer, di depan speaker itu tetap potensi feedback itu ada, ya kan? Speaker nyala bunyi dia masuk, ya kan? Nah bayangkan kalau aku di sini pakai mikrofon Omni, ada yang tahu nggak mikrofon Omni itu apa? Jadi mikrofon pun ada pola penangkapannya, polar patternnya. Oke, kalau ini, kalau nggak ada tandanya ya. Tapi kalau ada tandanya itu biasanya kalau mic seperti ini itu dynamic atau ada yang tahu? Selain ini kan dynamic kan dia butuh power atau enggak? Kalau polar pattern ada yang tahu nggak? Apa aja polar patternnya? Condenser itu kebalikannya dari dynamic, dia butuh power. Kalau dynamic nggak perlu pakai power. Jadi pola penangkapan itu dia ada cardioid. Ya,
kardioid, ada juga polanya super kardioid, ada juga yang omni. Nah, apa sih itu? Jadi kardioid itu gini, mungkin ini yang tadi, ini pakainya Shure SM58. Ini mungkin sudah hilang ya, tapi harusnya dia ada tandanya. Jadi dia kardioid. Kardioid itu polanya, kardioid itu polanya ini ya. Dia ngambil suaranya di sekitar sini. Makanya kalau kita ngomong gini ini nggak masuk ya. Kalau sampai ada singer yang ngomongnya kayak gini atau nyanyi kayak gini itu harus diingetin. Gitu. Karena dia punya pola penangkapan suaranya seperti ini. Dan dia ada, kalau kita bilang tengah-tengah itu on axis. On axis itu pas di tengah sini. Kalau kita ngomong gini beda loh. Dengan nada yang sama A. Karena dia apa? Punya pola penangkapan. Dia ada di sini. Itu yang namanya kardioid. Kardioid itu ada arahnya gitu. Ada lagi yang namanya super kardioid. Super kardioid itu kalau yang tadi kardioid cuma mungkin di area sini. Super kardioid itu juga sama, cuma dia lebih ada buntut dan dia lebih peka di on axisnya. Jadi ketika ngomong jauh gini, dia tetap ketangkep, tapi dia lebih narrow, lebih sempit untuk penangkapannya. Dan ketika ngomong kayak gini lebih nggak kedengeran, gitu. Tapi ketika dia on axis, dia jauh pun bisa kedengeran. Pernah lihat nggak presiden kalau lagi ngomong, apalagi ngomongnya di umpama kayak kemarin 17 Agustus jauh tapi masih kedengeran? Itu karena pemilihan mikrofonnya. Jadi memang ada pola penangkapannya. Nah, satu lagi yang tadi aku bilang omnidirectional. Omnidirectional itu dia segala arah. Namanya omnipresent kan, dia ada di mana-mana. Omni untuk mic itu kita segala arah. Jadi mau dari manapun itu suara bisa masuk semua. Nah, itu nggak bisa dipakai untuk live. Terutama mic, ada yang bilang face mic, ada yang bilang headset, ada yang bilang apalagi ya, yaitu lah pokoknya mic di sini. Atau mic clip on. Pembawa berita deh, lihat. Kalau punya kesempatan ke studio televisi, itu mereka pakai mic itu kecil, ada di dalam baju, atau jarang ya yang pakai ini, jarang. Teman ini kita namanya lavalier atau clip on kan. Itu omni. Jadi dia dari segala arah bisa. Nah, karena dia broadcast, mereka ini nggak ada nih monitor speaker segede gaban gini, nggak ada. Tapi lihat nggak mereka pakainya apa? Monitornya in ear ya. Mau kamu segede apa digedein, ini nggak bakal fit ya. Karena ada in ear di sini. Gitu. Jadi nggak ada speaker ini. Jadi nggak ada speaker yang masuk, suaranya masuk lagi, dia akan ngeluping nih. Masuk ngeluping, jadinya itu akan jadi nging kan, dia kan dari pelan dulu, gitu kan, gitu. Atau suara low, gitu. Jadi pemilihan mic Pak, itu juga perlu. Kalau kita pakai omni di depan speaker itu pasti juga akan feedback. Gitu. Nah, ada kalau di mic yang bagus itu dia ada nulisin spek namanya gain before feedback. Nah, itu gain before feedbacknya itu bisa jauh banget gitu. Jadi kita mau kenceng di depan speaker itu gain before feedbacknya itu masih jauh, masih punya spare headroomnya untuk dia mau kenceng gitu. Cuma secara hitung-hitungan sebenarnya secara fisika itu yang kita nggak bisa tolak kan. Feedback itu, kendala feedback itu pasti akan ada gitu.
Oke, itu pola penangkapan ya. Terus balik lagi yang tadi itu dynamic sama condenser. Itu ada mic tipenya dynamic dan condenser. Nah ini mic yang dipakai ini tipenya dynamic. Apa sih bedanya dynamic sama condenser? Kalau condenser itu kayak mic wire, mic pensil kalau kita bilang ya, mic kecil gitu kan. Itu butuh yang namanya power. Nah, dia butuh tambahan power tuh karena apa? Dia bukan, kalau kita buka ini coil, dia di dalamnya ada coil lilitan dan dia ada membran. Kalau yang dynamic, dia nangkap suara itu dari apa? Getaran, tekanan suara, SPL kan. SPL suara diterima nih sama membran, dilanjutin ke coil yang ada magnetnya dan dia ngasilin signal. Itu yang dikirim. Tapi kalau condenser itu beda. Condenser itu dia nggak punya membran yang coil yang bergerak, tapi dia kayak keramik flat. Tapi dia butuh sesuatu kayak media untuk dia bisa nangkap, dan dia butuh listrik yang kita namain di mixer, ada yang tahu? Phantom power. Atau kalau di mixer itu ada tulisannya 48 volt, betul. 48 volt. Nah, tugasnya apa sih itu? Dia ngasih power tuh ke mic yang seperti itu. Mic seperti itu, jadi ketika dia dikirim, dia akan bentuk membran magnet di situ. Jadi lilitan dia ada coil, terus ada surface, flat surface gitu, dia akan bentuk medan magnet. Medan magnet itu akan terima getaran atau tekanan yang dia terima dari suara, dari SPL kita ngomong itu ada SPL-nya ketangkep tuh sama membran magnetnya, lalu diteruskan ke situ. Nah, kapan sih pakainya? Kapan sih kita pakai dynamic sama condenser? Condenser biasa kita pakai untuk, ada yang tahu nggak kira-kira? Gak pernah pakai mic condenser, atau ada nggak kalau di gereja choir nyanyi gitu? Atau pakainya mic kayak gini, ditodong. Ya, pakai ini ya. Condenser itu, sorry ya, ini nggak ada. Kalau kalian lihat itu tipe-tipe shotgun, mic pensil. Kalau nanti searching SM81 itu salah satu lah, Shure SM81. Kalau ini kan Shure SM58 ya. Shure SM81 itu mic pensil yang biasa dipakai kalau di drum itu untuk hi-hat, ya kan? Untuk hi-hat. Dipakai choir itu juga bisa. Dia akan lebih peka karena ada medan elektromagnetnya yang dialirin dari 48 volt itu, dia akan lebih peka gitu. Jadi untuk menangkap frekuensi tinggi itu akan sangat bagus gitu. Karena kalau frekuensi tinggi masuk ke dynamic, dia untuk gerain coil itu butuh dikencengin, itu baru masuk. Tapi kalau pakai condenser, kita cuma pukul itu simbal aja udah langsung kebunyi gitu. Jadi lebih detail ya. Jadi penggunaan mic pun tergantung pemakaiannya. Kita mau pakai untuk apa ini? Sama lah kalau kita punya mobil atau punya motor, kita di medan bukit, terjal, gunung, kalau kita naik matic agak susah. Cuman kalau kita pakai motor trail lebih gampang. Ya sama. Jadi kalau kita pakai mic pun kita harus tahu nih medannya siapa nih. Kita mau choir, choir ya bisa nggak sih pakai ini? Bisa. Tapi akan lebih efektif kalau pakai condenser. Gitu. Ada pertanyaan nggak sebelum jauh ini? Ada pertanyaan nggak nih sebelum? Atau mau sharing lagi di gerejanya? Oh, kalau mic dynamic kena phantom gimana sih? Pernah ada kejadian lah, nyetrum lah, meleduk lah? Nggak ada ya? Dari mana?